Malaysia adalah luar negeri pertamaku. Di awal kedatanganku di sini, kesan-kesan mulai bermunculan. Dimulai dari kemarin, dari atas pesawat. Lalu hari ini, di hotel ini, dari kamar ini. Dan kemarin sore, aku sudah puas-puasin menikmati pemandangan kotanya dari balik jendela panjang ini. Dari sudut ujung ke ujung lainnya yang nyaris 180 derajat itu. Dari sudut kamar ini, aku melihat satu kota yang artistik. Auranya klasik. Mungkin karena letaknya yang berada di simpang jalanan kecil, tepat di jantung kota. Berderetan dengan bangunan-bangunan tua yang terawat baik, dengan beberapa bangunan modern di sekitarannya. Lalu aku tepat berdiri di tengahnya, dalam sebuah ruang di ujung satu bangunan di ketinggian 7 lantai. Ruangannya pun seakan menyempurnakan semua kesan itu. Ditatanya klasik sekali, dengan jendela lebar di sepanjang sisinya. Aku seolah sedang berada dalam cerita novel klasik yang berlatar belakang kota tua yang artistik. Dalam sekejap saja, semua yang aku lihat ini langsung melekat kuat dalam memoriku. Meski hanya semalam, tapi aku sudah mendapat kesan yang lebih dari cukup. Pagi ini kami harus bergegas meninggalkan hotel. Jadwal trip yang padat membuat kami tidak bisa berlama-lama menikmati sarapan pagi kami. Perjalanan pertama kami di luar negeri resmi dimulai hari ini. Setelah kemarin adalah hari kedatangan. Perjalanan ini akan panjang karena akan mengunjungi 3 negara sekaligus, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selama 6 hari ke depan, kami akan berpindah dari satu kota ke kota lain, melaju dalam bis, melintasi jalanan sepanjang ribuan kilometer. Dan semuanya diawali dari kota ini, Kuala Lumpur. Aku berdua dengan suamiku akan menikmati perjalanan ini dalam rombongan trip, ditemani oleh pemandu yang sudah bersama dengan kami sejak awal perjalanan dari Jakarta kemarin. Bersama Konsorsium Nasional, ya. Perkenalkan, saya Ruli, tour leader bus 1 yang akan mendampingi perjalanan trip kali ini. Trip kali ini kita total 103 orang, ya. Kita ada 2 bus dan 1 van. Bapak Ibu semuanya di bus 1 ini setiap hari akan menaiki bus yang sama, ya. Tidak hanya berdua. Bersama teman-teman satu bis ini, kami akan menikmati perjalanan ini bersama-sama selama 6 hari. Semuanya datang dari berbagai kota di Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama kami, dan di sini, di perjalanan ini, kami akan pelan-pelan berkenalan satu sama lain. Bis mulai berjalan menyisir jalanan kota, melaju dengan tenang. Kami sibuk sendiri menikmati pemandangan di balik jendela. Duduk di deretan belakang membuat pandangan kami jadi lebih leluasa. Sinar matahari pagi juga leluasa masuk menyinari kami. Bahkan sesekali sinar cerahnya itu mengenai wajahku, seolah ikut bersemangat menemani perjalanan kami. Nanti barangnya hilang, jangan ditunda. Tapi kalau pok mie, nasi goreng itu enggak. Pas sampai parkir di sini, Bapak Ibu turun, ikut saya dulu. Tidak lama, akhirnya kami tiba di kawasan Istana Negara Malaysia, destinasi pertama kami. Istana ini adalah kediaman Sang Raja Malaysia. Letaknya berada di atas bukit, di tengah kota Kuala Lumpur. Aku cukup takjub ketika melihat istana ini pertama kali. Megah, bersih, dan luas sekali, dikelilingi bukit-bukit hijau di sekitarannya. Kubah emasnya menjulang di atas ketinggian bukit. Dan dari sini, gedung-gedung perkotaan nampak bermunculan di kejauhan. Oh iya, rombongan kami punya satu yel-yel wajib yang harus diserukan beramai-ramai setiap kali mengunjungi satu tempat baru. Yel-yel yang membuat kami makin bersemangat. Kami meneriakkan yel pertama kami di tempat ini. Yuk, kita foto grup di sini dulu, Bapak Ibu. Terus ya, kita foto grup dulu. Yuk sana gabung. Oh sama. Ya. Kita
Kita foto grup dulu di sana. Halo. Kita di mana? Dua dan tiga negara. Aku berdiri di satu sisi halaman istana yang luas. Istananya sendiri hanya bisa kulihat dari kejauhan. Sementara yang terpampang jelas di depanku hanyalah gerbang masuk istananya saja. Jadi ini namanya apa? Istana. Gerbangnya saja sudah terlihat megah dan kokoh. Warnanya putih dengan detail kuning dan keemasan. Warna kuningnya membuat kemegahannya itu semakin terpancar. Di sisi gerbangnya ada beberapa prajurit. Terlihat lengkap dengan seragamnya masing-masing. Ada yang berdiri mematung memegang bayonet. Ada yang duduk diam bersiaga di atas kudanya. Tak lama kami di sini. Sekadar berfoto dan mengagumi istananya dari kejauhan. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kita kembali lagi kepada penjajahan British, baru dia balik ke Malaysia. Harus pindah dulu, harus jam atau paling jauh. Dari pusat kota, bis bergerak langsung menuju puncak gunung. Pemandangan yang kulihat dari balik jendela bis ini perlahan-lahan beralih dari deretan gedung perkotaan menjadi deretan pepohonan yang menghijau. Jalanan juga aku rasakan semakin naik dan mulai meliuk. Kali ini kami dibawa ke satu tempat di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, berjarak sekitar 1 jam dari kota Kuala Lumpur. Kota di atas pegunungan, ibarat puncak kalau di Pulau Jawa ya. Namun istimewa di sini. Untuk sampai di puncaknya, kami naik kereta gantung. Kami akan menjelajahi punggung pegunungan sepanjang 2,8 km bersamanya. Tentu saja aku sangat bersemangat. Ini akan menjadi pengalaman pertamaku naik kereta gantung yang melintasi alam. Bis berhenti di salah satu stasiunnya. Di lantai atas bangunan ini, kereta-kereta gantung berputar perlahan, bergiliran terus-menerus. Lalu kami berdua pun naik, bersama dengan 6 orang lainnya. Dan pelan-pelan kereta mulai meluncur naik, langsung menuju bukit hijau di depan. Perlahan saja dia bergerak. Namun tiba-tiba saja kami sudah melayang di tengah-tengahnya, membawa kami sekejap dalam ketinggian. Sensasinya itu mulai terasa, seperti membelah bukit tanpa menjejak tanahnya. Sementara di luar sana, kereta-kereta lain juga bergerak naik dan turun, seperti sama-sama sedang melayang dalam senyap, di tengah lembah yang semakin naik dan semakin naik. Sudutku di sini seolah menyadarkan aku bahwa kami memang benar-benar sedang berada di atas ketinggian, menyusur pegunungan dengan pohon-pohonnya yang sangat lebat. Bangunan-bangunan di bawah terlihat semakin menjauh. Bahkan kota-kota di balik gunung pun mulai terlihat. Gedung, jalanan, mobil, semuanya mengecil dalam sekejap. Kami semakin naik, pemandangan semakin terbentang luas di bawah sana. Pegunungan ini ternyata luas sekali. Seperti lapisan demi lapisan yang mulai terlihat satu persatu. Samar tapi jelas ada terbentang di kejauhan sana. Apakah itu di sana kota Kuala Lumpur? Kereta terus bergerak naik semakin tinggi, sampai kami pun menyentuh awan. Naik tinggi, semakin tinggi.
Kabut awan semakin tebal dan semakin tinggi. Kami meninggi dengan cepat. Kereta ini benar-benar mendaki, pelan tapi pasti. Membawa kami masuk ke dalam kabut, seakan masuk ke dalam hutan belantara yang tidak terlihat. Kabut menutupi semuanya, seolah menyimpan misteri. Tiba-tiba kami sudah melayang saja di atas kota, bukan lagi hutan. Samar-samar di balik kabut mulai terlihat jalanan dan gedung-gedung bertingkat. Bukan lagi pepohonan lebat. Kabut ini seperti pintu ajaib saja rasanya. Selaput tebalnya menyamarkan apa yang kami lihat. Sehingga ketika melihat kota di ujung perjalanannya ini, aku mendapat sensasi petualangan yang penuh dengan kejutan. Seperti tiba-tiba masuk ke negeri di atas awan dan kami melayang-layang di sela-selanya. Seperti melesat naik ke atas gunung tanpa mendaki dan menemukan kota modern di puncaknya. Itu di bawah ada itu, kunciran. Ketika sampai di puncaknya, seperti menemukan peradaban di tengah-tengah hutan belantara. Udara dingin langsung menyapa kami saat kami turun. Jujur, aku sedikit terkesiap. Tersadar bahwa aku baru saja melayang-layang di atas hutan purba 10 menit lamanya. Dan tiba-tiba saja sudah berada dalam satu ruang besar, dalam sebuah kota yang modern. Pokoknya bahagia jalan-jalan tur ke Kuala Lumpur itu bagus ya itu. Ayo. Kawasan Genting Highlands ini memang berada di tengah-tengah kawasan hutan purba. Hutan yang menutupi pegunungan Titiwangsa. Jajaran pegunungan yang membelah semenanjung Malaya dari selatan Thailand. Tepatnya berada di puncak Gunung Ulokali. Kami kini berada dalam satu bangunan, yang ternyata sebuah mall. Namun mall ini terkesan beda, tidak seperti mall-mall lainnya yang pernah aku temui. Suasananya gelap, suram, tapi dipenuhi lampu bermacam warna di setiap sudutnya. Semuanya berkelap-kelip, membuat ruangan besar ini bertaburan warna. Kami sibuk berjalan mondar-mandir di antara kerumunan orang, melihat setiap sudutnya yang terasa meriah. Banyak toko, tempat bermain, dan beragam fasilitas hiburan. Aku takjub, di tengah hutan di atas gunung, ada satu kota yang membentang. Satu kawasan resort yang sangat luas dengan berbagai macam wahana hiburannya. Dan kami kini sedang menikmati salah satu sudutnya. Di mall lagi, tapi mallnya keren. Mallnya adem. Mallnya tuh Genting Highland. gelap, tapi lampunya banyak. Iyalah. Adem. Wah, jempol di Genting. Gemerlap ruangannya seperti membawa kami ke dalam dunia gemerlap kasino di film-film klasik. Memang, kasino juga ada di sini. Satu-satunya tempat berjudi secara legal di Malaysia, ya di sini. Di salah satu sudut yang entah, sepertinya tak terlewat oleh kami. Tidak lama, kami pun kembali berada di atas kereta gantung untuk turun. Rasanya seperti baru keluar dari kota tersembunyi. Meski hanya sebentar, namun kesan yang aku dapatkan cukup membuatku takjub. Melihat kawasan ini seperti melihat harta karun yang tersembunyi di balik awan. Iya, rasanya seperti baru keluar dari negeri tersembunyi. Negeri yang penuh dengan hiburan, tempat bermain, berpetualang, bersantai dan menikmati alam. Surga berbelanja dan makan enak. Dan merasakan itu semuanya di tengah dinginnya alam, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan hotel terbesar di dunia pun ada di tengah hutan belantara ini.
bis kembali melaju, menuruni perbukitan, menuju ke pinggiran kota Kuala Lumpur. Memasuki kawasan yang cukup ramai, dan kami berhenti di salah satu sisi jalanannya, sebuah resto kecil di pinggir jalan. Di sini, makan siang sudah disiapkan untuk kami nikmati bersama-sama. Selain transport dan akomodasi, selama di perjalanan mengelilingi 3 negara ini, makanan kami pun juga disediakan oleh tim perjalanan kami, dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Siang ini adalah makan bersama kami yang pertama. Bermacam-macam lauk telah tersedia di satu meja panjang, lengkap dengan sayur dan buah. Kami bebas untuk memilih makanan kami, dibantu oleh beberapa pelayan. Menunya lengkap, cukup bergizi menurutku. Di piringku ada potongan ayam berkuah, tumisan sawi wortel dengan beberapa bakso ikan dan juga tumis jamur. Beberapa potong jeruk sebagai penutupnya. Seperti masakan rumahan, sederhana tapi nikmat, membuat energiku terisi kembali. Perut kenyang, kami langsung belanja oleh-oleh di sebuah kawasan pertokoan yang tak jauh dari tempat kami makan. Salah satu tokonya menjual berbagai produk lokal Malaysia yang bisa dijadikan souvenir untuk oleh-oleh. Kebanyakan berupa makanan. Harganya tergolong murah. Kami diberi waktu bebas untuk belanja oleh-oleh di sini. Area pertokoan ini cukup luas, yang menurutku lebih terlihat sebagai gudang-gudang grosir. Banyak kendaraan besar di area parkirnya. Deretan Bukit Kapur dengan tebing-tebing yang tinggi terlihat dekat sekali dari sini. Tebing-tebing yang dipenuhi pepohonan hijau memanjang di sepanjang sisi jalanan yang ramai lalu lalang kendaraan. Di dalamnya ada serangkaian gua, dan kuil-kuil India banyak tersebar di dalamnya. Kuil India terbesar di Malaysia ada di dalam tebing itu. Letaknya di Selangor, persis berbatasan dengan Kuala Lumpur. Bukit Kapur menghijau ini seolah monumen besar di tengah-tengah daratan luas ini. Ini adalah Batu Caves, Gua Batu. Sebuah patung raksasa berdiri menjulang tepat di sisi tebing. Patung Hindu yang sangat besar, berwarna kuning, berbalut cat emas yang mencolok. Tingginya seolah menjulang ke atas langit, lebih dari 40 meter. Tinggi sekali. Ini adalah patung Dewa Murugan, salah satu yang tertinggi di dunia. Patung ini berdiri megah di pintu masuk pelataran gua. Di belakangnya, ratusan anak tangga berwarna-warni terlihat mengarah ke mulut gua di dinding bukit di kejauhan sana. Gua yang dipenuhi kuil-kuil suci dalam suasana ruang alam yang sakral. Terukir dalam Bukit Kapur berusia 400 juta tahun, gua ini telah menjadi tempat ibadah selama lebih dari 1 abad, dan kini menjadi tempat suci umat Hindu di Malaysia. Namun tak banyak yang bisa kulihat dari tempatku berdiri di pelataran ini, selain patung emas raksasa, gerbang masuk yang dipenuhi ukiran dan patung-patung kecil, serta monyet yang berkeliaran, dan burung-burung merpati yang ramai berterbangan. Gua di atas sana hanya kupandang luarannya saja. Pun begitu, bentangan bukit besar ini mampu menceritakan kisah sakralnya yang melampaui apa yang bisa kulihat. Sebuah kisah tentang ikatan spiritual yang kuat antara masa lalu dan masa kini. Ya, cuma kalau waktu kita foto sendiri, tasnya sama juga. Jangan dapatnya dari mana? Kuala Lumpur. Ada nggak? Yang pernah dengar ceritanya? Kalau Kuala Lumpur ini
sendiri ya, sebenarnya namanya itu daripada dua gabungan nama, yaitu Kuala yang Berlumpur. Bisa lihat di pembangunannya juga ya, kawasan-kawasan yang ada dalam ibu kota, perumahan-perumahannya. Bis kembali membawa kami berkeliling. Kali ini kami menuju ke pusat kota Kuala Lumpur. Sangatlah mudah untuk melihat betapa menawannya kota ini dari balik jendela bis. Di atas jalanan yang membelah tiap sisinya, bentangan kota terlihat dengan sangat jelas, dari dekat sampai di kejauhan. Bagaimana tidak menawan? Semuanya tertata rapi dan sangat bersih. Kendaraan berlalu lalang dengan tertib. Semua detail kota tertata rapi dan bersih. Bahkan aspal jalanannya saja aku kagumi, mulus dan rapi sekali. Gedung-gedung bertingkat muncul tinggi dan rendah. Di antaranya menjulang dengan megahnya dua menara kebanggaan negeri ini, Twin Tower, menara kembar Petronas. Dan terlebih megah lagi saat terlihat tepat di bawahnya, seperti melihat dua roket baja raksasa yang siap meluncur ke angkasa. Melihat Twin Tower langsung di depan mata, sangatlah beda dengan melihatnya di layar kaca. Di dekatnya, aku harus benar-benar menunggakkan kepalaku untuk melihat puncak gedungnya. Bahkan, mungkin perlu berbaring, saking tingginya. Kami berjalan berkeliling. Semua orang di sini menikmati aura kemegahannya dari sudutnya masing-masing, termasuk kami. Masih seperti tak percaya rasanya, kami berdua bisa berada sedekat ini dengan Twin Tower di Malaysia. Ya, menara ini memang layak untuk dikagumi. Pakai 0,5mu deh. Hai, dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata pengalaman pertama kami ke luar negeri ya ke sini. Malaysia. Jadi gimana nih pengalaman pertama ke luar negeri ke Malaysia kita? Malaysia dulu. Nah, bersih sih, Bersih ya, bersih. Kuala Lumpur. kotanya bersih, unik, hijau. Nah ini loh, ini unik ini. Menara ini 452 meter tingginya, dengan pondasi sedalam 120 meter, untuk menopang 88 lantai bangunan. Menjadikannya bangunan tertinggi di dunia pada masanya. Di lantai dasarnya ada sebuah mall. Kami berdua hanya sempat sebentar masuk ke dalamnya untuk berfoto. Itu pun hanya di lobi, dan itu pun sedikit curi-curi waktu. Sebelum akhirnya kami harus sedikit berlari menuju bis, dikejar rintik hujan yang mulai mengguyur seisi kota. Kebakaran pelita ini, kalau dahulu orang-orang Hujan ternyata cukup deras, mengiringi kami saat memasuki satu bangunan tak jauh dari Twin Tower. Ya, ternyata rumah coklat. Coklat memang ada di mana-mana. Setiap kota, bahkan setiap negara, pasti punya coklat andalannya masing-masing. Buat penggemar coklat, pasti suka dengan tempat ini. Salah satu coklat andalan Malaysia. Jenisnya banyak ternyata. Dan kami pun boleh mencobanya. Jadi, kalau tak beli pun tak mengapa. Yang penting sudah sempat mencicipi rasanya.
Bangunan toko ini unik, lebih terasa seperti rumah dibanding toko. Rumah dengan halaman yang asri. Terasa nyaman, tenang, dan semakin syahdu di tengah guyuran hujan. Meski dia berada di tengah-tengah gedung tinggi yang mengelilingi sekitarannya. Kota Putrajaya. Aku berkenalan dengannya pertama kali dari balik rintik-rintik hujan yang membasahi kaca jendela bis. Membuat kota ini terlihat syahdu di kesan pertamaku melihatnya. Itu ada masjidnya Putrajaya, dan sebelahnya depan masjid Putrajaya itu ada rumah kayak seperti Eropa. Itu rumah Sultan Selangor ya, yang diberikan. Dalam guyuran hujan, kota ini terasa tenang. Bangunannya rapi, berderetan di sepanjang sisi jalan yang lebar dan panjang. Yang aspalnya saja aku kagumi. Basah hujan membuatnya terlihat seperti lantai kaca yang mengkilat. 31 ofis. Sebuah danau buatan membelah kota ini dengan indahnya, dikelilingi bangunan-bangunan megah. Di tengah derasnya hujan, kami mendekat ke tepiannya. Hujanan, Putrajaya. Kami berlari kecil di satu sudut kota terhijau di dunia. Meski hijaunya sedang tenggelam dalam kabut hujan saat kami datang, namun aura ketenangan dan kedamaiannya tetap terpancar. Ya, hampir sebagian kota ini adalah lahan hijau yang tertata asri, yang berpadu harmonis dengan bangunan modern dalam satu tata ruang kota yang terancang menuju sempurna. Kami makan malam di dalamnya, di antara bangunan artistik yang menjadi ikon-ikon kotanya. Gedung dan istana di kejauhan, masjid yang juga terlihat seperti istana di atas danau. Indah dan syahdu sekali. Kerajaan di tengah danau. Putrajaya, kota yang sengaja dibangun dari nol. Perpaduan teknologi, budaya, alam, dan spiritual, semua ada di dalamnya. Menjadikannya ibu kota kedua tempat semua pemerintahan berpusat. 25 km jaraknya dari Kuala Lumpur. Malam menggantikan hijaunya kota ini dengan gemerlap lampu kota. Dalam ketenangan malam, kelap-kelipnya bermunculan dari tiap gedung, jembatan, lampu jalanan. Putrajaya menjadi sangat romantis dan elegan ketika malam. Siapa sangka kalau dulunya semua ini hanyalah hamparan bukit lembah yang dipenuhi kelapa sawit. Dan kini menjadi kota modern yang cantik, yang membuat kami nyaman berjalan di sepanjang jalannya yang rapi dan tertata indah ini. Perjalanan menuju ke tempat parkir bis kita. Kita olahraga malam-malam. Malam olahraga di Malaysia. Belum mandi. Malaysia patut bangga memiliki kota ciptaannya sendiri. Mimpi anak bangsa yang terwujud nyata ada di sini, di depanku, berdiri dengan megahnya.
Terlepas dari suasana hujan ataupun suasana malam, kota ini memang sudah syahdu sejak awalnya. Kesan syahdu yang teramat dalam, yang membuatku sesaat lupa pada rasa lelah. Putrajaya menutup akhir perjalanan di hari kedua ini dengan perasaan lelah yang menenangkan. Lelah yang perlahan mulai terasa merayapi tubuh saat akhirnya kami masuk ke dalam bis dan menyandarkan tubuh kami di atas kursi dalam laju bis yang membelah malam. Satu hari ini, 7 tempat sekaligus kami datangi. Meski dengan bergegas dalam keterbatasan waktu, namun tiap tempatnya berhasil menghadirkan kesannya masing-masing yang terasa kuat dan langsung membekas dalam ingatanku. Hal-hal baru yang kulihat sepanjang hari ini membangkitkan sensasi petualangan yang menjadikan lelah tidak terasa, membuatku senang dan bahagia. Menjelang tengah malam, kami tiba di hotel kami yang kedua, di pinggiran jalan besar di satu sudut kota di Johor Bahru. Menghabiskan sisa malam di sini dengan istirahat. Sebelum besok pagi, kami akan ke Singapura dalam rangkaian perjalanan luar negeri pertamaku, melintasi 3 negara Asia. Ini juga ya. Halo, selamat subuh. Kita dapat hotelnya di kamar-kamar yang di pojok. Gede-gede lagi ya. Gede. Wah. Agak